Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulia Rahmatina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber bahasa Indonesia. Yang kedua, persemian bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, fungsi bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Peresmian bahasa Indonesia yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang dimana kedudukannya berada di atas bahasa daerah, sesuai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, sebagai bahasa negara sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal Khusus Bab 15 Pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama sebagai bahasa nasional yaitu lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat berhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Alat yang memungkinkan persatuan berbagai suku, sosial, budaya, dan bahasa ke dalam kesatuan. Yang kedua, sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat berhubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu tentang PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI dibagi menjadi 3. Yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, dan yang ketiga pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu huruf A sampai huruf Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu huruf yang berada di dalam abjad terkecuali huruf A, E, I, O, dan U. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. Gabungan huruf konsonan, yaitu ada h, eng, nya, dan sya. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang, termasuk juga julukan. Huruf kapital juga dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan dan keturunan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Dipakai juga sebagai huruf pertama nama bangsa atau suku bangsa dan bahasa. Huruf kapital juga dipakai dalam huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Dipakai juga dalam huruf pertama nama geografi, judul buku, nama gelar pangkat dan sapaan, dan juga petunjuk hubungan kekerabatan. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, surat kabar, dan daftar pusaka. Huruf miring juga digunakan untuk mengususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Kemudian ada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan juga untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kedua, kata berimbuhan yaitu imbuhan, ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan dari awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Selanjutnya ada bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga, bentuk ulang yaitu gabungan kata ulang dengan mengulang unsur pertama.
Yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata terbagi menjadi 5, yaitu kata majemuk. Kedua, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang ketiga, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang keempat, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis jika mendapat awalan atau akhiran. Dan yang terakhir ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Kelima ada kata depan. Kata depan terdapat kata di, ke, dari, dan pada. Yang keenam, partikel. Partikel imbuhan lah, kan, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, dan partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, sedangkan partikel imbuhan per ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh yaitu singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, dan lain-lain yang diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga, pendidikan, badan, dan organisasi ditulis dengan huruf kapital. Dan singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Dan akronim. Akronim yaitu gabungan huruf atau suku kata. 8. Angka dan bilangan. 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, contohnya 3, 20. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, maka susunannya diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar ditulis sebagian dengan huruf. 9 yaitu kata ganti. Kata ganti awalanku dan kau ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Dan kata ganti akhiranku, mu, dan nya ditulis rangkai dengan kata yang mendahuluinya. Dan yang terakhir yaitu kata sandang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, dipakai di belakang angka, huruf dalam bagan, ikhtisar atau daftar, dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik, dan juga dipakai dalam daftar pusaka. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilang ribuan atau kelipatannya. Kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu rincian atau bilangan, dipakai sebelum kata hubung. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat, dan juga digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang setera, dipakai pada akhir perincian klausa, dan juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian yang sudah menggunakan tanda koma. 4 yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada suatu kalimat yang diikuti perincian atau penjelasan, digunakan sesudah ungkapan kata atau ungkapan yang memerlukan perincian atau penjelasan, dan dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Kelima yaitu tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk membantu penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian kalimat, digunakan untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain, dan dipakai antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sama dengan. Keenam, tanda hubung. Tanda hubung yaitu menandai bagian kata terbenggal oleh pergantian baris, menyambung unsur kata ulang, menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam angka, dan memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhiran kalimat tanya dan digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 8 yaitu tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang serupa, seruan, atau perintah. 9. Tanda elips dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan dan dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Yang ke-10, tanda petik, yaitu dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain, dan juga untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron,
artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 11. Tanda petik tunggal. Dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. 12. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan, dan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. 13. Tanda siku. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah aslinya. Dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring juga dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli. Yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.